Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM C0C01919, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Yang pertama, konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda gunakan. Anda dikenakan biaya ini ketika Anda membayar sesuatu yang akan Anda terima dalam waktu dekat. Hal apa saja yang dianggap sebagai biaya dibayar di muka? Individu dan bisnis sama-sama pernah melakukan pembayaran di muka. Dalam bisnis kecil, ada sejumlah pembelian yang Anda lakukan yang dianggap sebagai biaya dibayar di muka. Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. Sewa, pembayaran ruang komersial sebelum menggunakannya. Polis asuransi bisnis kecil, peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. Gaji, kecuali jika Anda menunggak gaji. Taksiran pajak, beberapa tagihan utilitas, beban bunga. Yang selanjutnya, pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan penyewaan tanah dan bangunan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari penyewaan tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang, dan industri, terutama pajak penghasilan PPh yang bersifat final. Besaran tarif yang dikenakan atas penghasilan tersebut adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Yang selanjutnya, definisi dari jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan, termasuk biaya peralatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas tagihan yang diterima dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut. Apabila penyewaan adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau BUT, kerjasama operasi perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, maka PPh yang teruntang wajib potong penyewaan. Kemudian, penyewaan wajib memberikan bukti potong kepada yang penyewa atau yang menerima penghasilan. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan selain yang disebutkan di atas, maka PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. Yang selanjutnya yaitu peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dan penyewaan tanah dan atau bangunan adalah peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Adapun terkait dengan tentang pelaksanaan pembayaran pemotongan pajak penghasilan atau penghasilan dari penyewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394 atau KMK nomor 4 1996, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 120 KMK 3 2002. Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutang pada sewa tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi. Dalam hal PPh, terutang harus dilunasi melalui pemotongan dan penyewaan, maka penyetoran yang dilakukan bank persepsi dan kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yang selanjutnya yaitu pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap.
Penghasilan PPh pasal 23 adalah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang selanjutnya yaitu siapakah yang berhak memotong PPh pasal 23? Pihak menerima penghasilan dan terkena potongan PPh pasal 23 yaitu 1. Pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.